Halo semua, ketemu lagi dengan aku ya. Nah, sekarang aku mengajak kalian untuk melihat suasana kebun raya Gianyar yang ada di Banjarpilan, Desa Kerta, Payangan. Dulu Vanessa sempat update di media sosial, tapi cuman sebentar aja ya videonya. Nah, sekarang Vanessa membuatnya dengan video panjang guys. Tuh, kita langsung ngecek ke dalamnya. Tuh, di sini ternyata ada tempat buat ini, sepertinya dulu nih tiket masuk ya. Udah nggak dipakai. Tuh, di sini ada satu. Nah, di sebelah sini juga ada satu guys. Tuh, tempat tiketnya kiri dan kanan. Nih gerbang kebun raya Gianyarnya terlihat masih bagus sekali guys. Ini kayaknya masih baru sih. Vanessa sempat ngeliat di beberapa komenan, katanya ini pembangunannya tuh tahun 2018 kalau tidak salah sih. Vanessa baca di komenan di media sosial Vanessa ya. Nah, di sini tuh kebun rayanya berbeda dengan kebun raya Bedugul. Kalau di kebun raya Gianyar nih terdapat beberapa pohon yang langka yang ditanam di sini guys. Yuk kita ngecek ke depan. Nah, dari depan nih, sebelum masuk kita sudah melihat ya, ada beberapa pohon yang langka yang ditanam di sini. Nah, ada tulisannya nih, yang putih-putih nih. Ini tanaman yang langka guys, ditanam di sini. Jadi katanya sih di kebun raya Gianyar ini tuh emang khusus tempat buat nanam-nanam pohon yang langka. Ini sebenarnya tidak terbengkalai ya guys. Ini sangat diurus sih, tuh kayak rumput-rumputnya juga bersih sih, nggak tinggi tuh. Kalau terbengkalai kan rumputnya pasti tinggi-tinggi. Kalau ini masih diurus. Yuk kita lanjut lihat ke depan. Oh, di sini ada bapak lagi iniin rumputnya tuh. Bersih loh, di sini sejuk guys. Jujur Vanessa pas masuk ke dalam tuh kayak nyaman aja tempatnya, bagus tuh. Semoga nanti bisa rame ya di sini seperti kebun raya Bedugul. Karena di sini kan bagus sih sebenarnya buat bawa anak-anak kecil mengenalkan nama-nama pohon yang langka yang ada di sini. Nah, ini keren sekali sih gapuranya guys. Ih, gede banget guys. Tuh, cantik ya gapuranya. Wih, macam gapura kayak masuk ke area kerajaan gitu gapuranya tuh. Dulu Vanessa kan waktu kecil sering nonton film ini guys, Angling Dharma. Nah, seperti ini dah gapura-gapuranya tuh. Ada di daerah Jawa Barat juga, tapi kayaknya sebesar gini enggak ya kayaknya. Kita ngelihat dulu ke sebelah kiri ya. Sini lihat dulu. Nah, di sini juga kayak ada ini ya. Tuh, kayak bangunan apa namanya nih guys? Joglo. Apa sih namanya guys? Kayak gazebo gitu nih. Ini bekas apa ini ya kira-kira ya? Di sini terlihat tempat penyimpanan ini apa? Tong sampah tuh. Tong sampahnya aja masih baru tuh. Masih baru dan mungkin kebanyakan kali ya. Jadi disimpan di situ tuh. Masih baru. Nah, nih hutannya. Ke sana juga dari sini ke sana juga bisa guys, masuk ke sana keliling. Tuh. Di sini juga banyak tuh. Semua tanaman-tanaman langka nih guys, tuh ada nama-namanya tuh. Tuh. Permisi, Om Swastiastu. Nah, di sini juga ada tempat sembahyang guys. Kayak pura ya, tuh. Oke, kita nggak lihat ke sana ya. Kita langsung ke sini. Nah, kita lihat. Wow. Di sini ternyata ada ini guys. Taman tematik tanaman obat dan upacara. Oh, berarti yang di sini ditanam tuh ada sejenis tanaman buat obat gitu kali ya. Dan tanaman buat upacara guys. Berarti benar kata teman-teman yang pernah komen di media sosial Vanessa, katanya di sini ya itu dah tanaman yang buat upacara dan obat. Benar ternyata guys. Vanessa tuh penasaran. Nah, tuh di sini ada nih.
Namanya susah diomongin ya guys tuh. Ya kan? Tuh, banyak sekali. Emang tanaman-tanaman langka di sini guys. Di sini bersih tuh. Ini terawat ya, kebun raya Gianyar tuh ternyata terawat guys. Bersih. Banyak sekali tuh. Nama-nama pohonnya. Ini langka emang, Vanessa baru pertama kali lihat juga nih asli. Oh, kesana tuh banyak tuh. Bersih ini mah diurus nih, disapuin terus nih tuh. Bersih sekali. Ih, banyak. Vanessa mau ngelihat satu-satu, baca satu-satu juga susah ya guys, karena tulisannya itu kurang ngerti. Kayak pakai bahasa Inggris gitu guys. Wah, kita ngelihat ke sana yuk. Ke ujung sana apa nih ya? Bangunan apa nih guys? Kita lihat sini dulu ya, mojok dulu. Toilet kah? Kita lihat. Ciluk bah. Apa nih? Permisi, Home Swasti. Oh, toilet guys. Coba lihat dulu. Permisi. Oh, berfungsi toiletnya guys. Tadi Vanessa sudah ini guys, ngecek ke dalam toiletnya. Ternyata toiletnya bersih guys. Masih terurus banget. Ini sayang sekali ya, kenapa bisa sepi ya. Ini sebenarnya kebun raya Gianyar ini sangat cocok buat tempat edukasi ya, buat anak-anak sekolah gitu. Bagus nih menurut Vanessa. Nah, di belakang Vanessa juga terlihat ada ini kolam ikan guys. Wih, tuh ikannya pun banyak guys. Oh no, banyak ya, tapi masih kecil-kecil. Tuh, tulisan kebun raya Gianyarnya udah mulai rusak ya guys. Bagus loh ini guys. Bersih sekali loh. Vanessa seneng di sini tuh. Bersih, sejuk, dan ini asli Vanessa baru pertama kali masuk ke kebun raya Gianyar, maksudnya melihat-lihat pohon-pohonnya ini banyak yang langka. Nah, tapi di sini kalau seandainya ada pengunjung yang membawa kayak anak sekolah, tempat parkirnya di mana ya? Vanessa nggak tahu ya guys. Ini kalau parkir mobil, kalau seandainya rame nih ya, kayaknya nggak cukup ya parkirannya guys. Cuman buat motor ini mah. Kalau ada bis juga mungkin cukup. Di sini tuh 2 bis mungkin ya, bis kecil ini di sini nih. Ini di sini. Kalau rame sekali ya susah juga ya parkirannya guys. Kalau motor sih oke lah di sini. Mobil pribadi juga masih bisa ya guys. Mungkin parkirnya ke ujung-ujung sana tuh, ke ujung sana. Di sana juga agak luas sih. Tuh. Bisa sih guys. Cuman kalau bis besar ya agak susah juga parkirnya nih. Oke, sekarang Vanessa mau lanjut ngelihat ke dalamnya. Wih. Keren guys. Serasa masuk ke dalam kerajaan nih. Permisi, Om Swastiastu. Aduh, baru mau masuk gerbangnya, jujur Vanessa merinding guys. Merinding. Ini apa? Om Swastiastu. Apa namanya nih? Kuping Vanessa sama punggung Vanessa merinding guys. Merinding banget. Tuh ini. Oh, tadi Vanessa bilang dibuatnya 2018, ternyata salah ya. Mulai shop openingnya ternyata ya pembukaan tahap awal. Oh, udah lama guys. Tapi ini biarpun udah lama, udah berapa tahun ya? Sekitar 9 tahun. Tapi masih bagus loh. Kayak gapuranya yang besar ini, nih. Kayak kelihatan masih baru, dan warnanya juga masih bagus dari depan itu ya. Maksudnya nggak dilumutin dari depan itu. Kalau ini dari belakang udah di ini ya, tuh ditumbuhin pohon-pohon nih tuh udah ditumbuhin. Kalau dari depan tadi udah masih bersih, jadi kayak masih baru banget. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke dalamnya. Let's go. Nah, ini seperti benar-benar masuk ke dalam hutan ya guys. Vanessa lihat di sini pohon-pohon yang ada ini sebagian besar pada umumnya besar-besar ya. Nah, Vanessa sempat baca di media sosial, luas dari kebun raya ini itu sekitar kurang lebih 10 hektar. Nah, kemarin di postingan Vanessa di platform sebelah banyak yang kepo dan ingin tahu seperti apa sih suasana yang ada di kebun raya Gianyar ini.
Jangan di skip videonya ya. Vanessa akan ajak kalian masuk sampai ke dalam untuk melihat secara detail bagi teman-teman yang ingin tahu. Mungkin banyak yang berekspektasi memperkirakan kebun raya Gianyar ini mirip seperti yang ada di Bedugul sana. Ada rerumputan, ruang terbuka, bisa duduk-duduk menggelar tikar dengan pencahayaan matahari yang bisa masuk ke bagian dalamnya. Tetapi kebun raya Gianyar ini sangat berbeda ya guys dari penelusuran Vanessa. Dari awal sampai masuk ke dalam ini bisa Vanessa simpulkan, kebun raya Gianyar ini adalah tempat untuk edukasi dan juga pengembangan tanaman-tanaman langka. Karena di setiap langkah perjalanan Vanessa menyusuri tempat ini, banyak Vanessa lihat tulisan nama-nama pohon yang dipasang di setiap pohon-pohon yang ada di sini. Video ini Vanessa buat di jam 2 siang. Dari masuk tadi sampai ke dalam tidak satupun Vanessa temukan pengunjung yang datang hari ini. Nah, suasananya seperti ini ya guys. Vanessa hanya bisa dengar suara binatang-binatang yang ada di kebun raya ini, serta suara gesekan dedaunan dan ranting pohon yang sangat rimbun, yang kalau Vanessa katakan ini mirip seperti hutan lindung. Namun begitu, tempat ini Vanessa lihat cukup terawat karena di beberapa tempat yang Vanessa lihat itu cukup bersih. Dan sampai jalan yang kita lalui ini juga tidak terlihat tertumpuk dedaunan yang jatuh dari atas. Sehingga Vanessa bisa pastikan tempat ini masih dirawat sampai saat ini. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dan mempunyai rencana berkunjung ke kebun raya Gianyar ini, Vanessa sarankan jangan datang sendiri guys. Jujur, dari memasuki gapura besar tadi, Vanessa merasakan aura yang cukup berbeda karena kita memang serasa seperti memasuki hutan ya. Jauh dari keramaian dengan pepohonan rimbun, suara-suara burung dan suara-suara binatang penghuni kebun raya ini terdengar seperti menyambut kita. Tetapi bagi kalian yang mempunyai jiwa petualang dan suka menjelajah, tempat ini cocok untuk kalian coba eksplor ya. Nah, ini kita sudah temukan jalan di sisi hutan untuk keluar ya guys. Setelah kurang lebih 8 menit, Vanessa berjalan menyusuri jalan setapak yang ada di dalam kebun raya Gianyar ini. Tadi ada beberapa video yang Vanessa cut karena kalau terlalu panjang suasananya juga masih sama, pepohonan rimbun semua. Jadi di beberapa bagian Vanessa potong karena Vanessa juga jalannya cukup tergesa-gesa dan tidak kuat terlalu lama berada di rerimbunan pohon dengan suara gesekan batang-batangnya yang membuat Vanessa sedikit merinding karena Vanessa datangnya hanya sendiri. Oke lah teman-teman, sepertinya videonya Vanessa cukupkan saja sampai di sini ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.